Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari pelajaran kimia akan menjelaskan tentang senyawa aromatik atau benzena. Pertama, senyawa aromatik. Senyawa aromatik merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal dan ikatan rangkap di antara atom-atom karbonnya. Tapi tidak semua senyawa hidrokarbon dengan ikatan tunggal dan ikatan rangkap bisa elok sebut senyawa aromatik. Ya, senyawa aromatik harus memenuhi 4 karakteristik ini dulu. Yang pertama, memiliki rantai tertutup atau siklik. Yang kedua, memiliki ikatan rangkap terkonjugasi atau berselang-seling dengan ikatan tunggal, memiliki bentuk planar atau datar. Yang keempat, memiliki jumlah elektron pHi sesuai rumus 4n+2, di mana n merupakan bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini disebut juga dengan kaidah Huckel. Uniknya, meski mengembangkan prinsip di ilmu kimia, sebenarnya Huckel lulusan fisika dan matematika. Kegunaan benzena bisa kita misalnya dalam bidang pertambangan. Benzena ada dalam wujud TNT yang menjadi bahan baku peledak. Di bidang kesehatan, misalnya kamu sedang sakit kepala belakang, kamu akan dapat minum obat sakit kepala aspirin yang dibuat dari senyawa turunan benzena dalam aspirin. Karbon yang bisa kamu pakai sewaktu mengapel juga ada fenolnya, yang mana senyawa turunan benzena. Selain itu, parfum yang kamu pakai juga ada benzenaldehida yang lagi-lagi senyawa turunan benzena. Pewarna tekstil juga gitu. Deterjen juga ada. Lucu ya, dimana dari minyak bumi bisa diubah-ubah menjadi hal-hal yang lain tidak kita duga sebelumnya dengan kimia. Struktur Kekulé benzena. Struktur benzena pertama kali diperkenalkan oleh Friedrich August Kekulé, kimiawan berasal dari Jerman pada tahun 1865. Menurutnya, keenam atom karbon pada benzena tersusun secara melingkar membentuk segi 6 beraturan dengan sudut ikatan masing-masing 120 derajat. Ikatan antara karbon adalah ikatan rangkap 2 dan ikatan tunggal yang berselang-seling, terkonjugasi. Benzena termasuk senyawa aromatik dan memiliki rumus molekul C6H6. Friedrich Kekulé 1826 sampai 1896 berhasil mengungkapkan bagaimana 6 atom karbon pada molekul benzena berikatan dengan atom hidrogen. Dia menemukan pemecahan ketika sedang tidur. Dia bermimpi tentang barisan atom-atom karbon dan hidrogen membentuk cincin, seperti seekor ular yang menelan ekornya sendiri. Pada 1872, Kekulé menyusun perubahan struktur benzena. Menurut Kekulé, benzena mengandung 3 ikatan tunggal dan 3 ikatan rangkap yang posisinya berselang-seling. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa atom C pada cincin benzena memiliki sifat yang sama. Hal ini ditentukan setelah para ilmuwan mengetahui bahwa semua ikatan atom C memiliki panjang yang sama, yakni 140 pm per kilometer. Oleh karena semua atom C memiliki fungsi yang sama, ikatan rangkap senantiasa berubah-ubah. Di sini juga ada sifat-sifat senyawa benzena. 1. Zat cair tidak berwarna. 2. Memiliki bau yang khas. 3. Mudah menguap. 4. Larut dalam pelarut organik seperti CCl4, diethyl ether, dan khasnya 6. Tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut yang kurang polar atau non-polar seperti ether dan electrofometna. 7. Tidak leleh 5,50 Celcius. 7. Tidak didih 80,1
Celcius, 8 desintak 0,88 derajat Celcius, 8 sifat kimia. Bersifat karnogenik, racun, merupakan senyawa nonpolar, tidak begitu reaktif, tetapi mudah terbakar dengan menghasilkan banyak gelagat. 9. Lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. 10. Memiliki struktur Kekulé resonansi di mana ikatan rangkap dapat berpindahan. Contohnya yaitu fenol. Dalam kehidupan sehari-hari, fenol digunakan untuk membuat karbol. Karbol adalah disinfektan untuk kamar mandi dan lantai. Dalam bentuk resin, fenol digunakan untuk mengawetkan kayu, membuat konstruksi bangunan, dan lainnya. Yang kedua ada asam benzoat, dipagin dan dipasol. Asam benzoat sering digunakan sebagai pengawet makanan dan minuman. Asam benzoat sulit larut dalam air, sehingga senyawa ini digunakan dalam bentuk garam. Garam natrium benzoat mudah larut dalam air. Lalu ada tata nama benzena. Benzena dengan satu substituen. Namaan benzena dengan satu substituen tergolong mudah. Kamu hanya tinggal memberi nama gugus fungsinya terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan kata benzena. Yang kedua ada benzena dengan dua substituen. Pada benzena dengan dua substituen dikenal 3 tata nama. Hal ini tergantung dari bagian mana substituen terkait. Yang ketiga, ada benzena dengan 3 substituen atau lebih, atau bisa disebut dengan polisubstituen. Dalam pembuatan tata nama benzena dengan 3 substituen atau lebih, penamaannya menggunakan nomor dan ditulis alfabet. Nomor terkecil diberikan kepada gugus fungsional, alkohol, aldehida, atau karboksilat. Hal lain yang perlu kamu ingat adalah adanya prioritas penulisan substituen mana yang harus terlebih dahulu. Dan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.